Ibu Eunsil dilarikan ke rumah sakit dan harus segera dioperasi karena pendarahan di kepala. Eunsil sangat menyesal karena sempat berkata kasar pada ibunya. Ia menangis dan ketakutan ibunya akan meninggalkannya. Gyosan mencoba menenangkannya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke rumah sakit untuk menyelidiki insiden tersebut. Eunsil tanpa sadar menuduh Gyosan, hingga akhirnya ia dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Gyosan membantah semua tuduhan dan bersikeras hanya ingin menolong ibu Eunsil. Namun polisi tidak percaya dan memintanya mengisi data diri. Saat diberi pena, ia malah bertingkah aneh karena tidak tahu cara menggunakannya, membuat situasi jadi lucu. Sementara itu di Joseon, anak buah Gwansong menemukan gulungan rambut Gyosan yang putus akibat tebasan pedang. Bukti itu dibawa ke Gwansong sebagai tanda bahwa Gyosan sudah meninggoy. Meski pura-pura sedih, tapi Gwansong justru terlihat senang. Ia teringat saat bertemu Kaisar yang ternyata sangat mendukung ide Gyosan dan ingin bertemu dengan teman-temannya. Sayangnya teman-teman Gyosan saat itu mabuk dan bicara sembarangan mengenai Kaisar. Gwansong yang iri pada Gyosan memanfaatkan situasi itu untuk mengasingkannya. Ia bahkan sempat membujuk Gyosan agar menghabisi beberapa orang di istana dengan alasan pengkhianatan. Tapi Gyosan menolak karena tidak ingin melanggar prinsipnya. Gwansong kemudian menangkap teman-teman Gyosan dan memburu Gyosan hingga menghilang secara ajaib. Namun Gwansong tidak merasa bersalah dengan semua tindakannya dan malah menyalahkan Gyosan di depan Maechang dengan menyebutnya bodoh. Kembali ke masa sekarang, Gyosan yang masih ditahan tiba-tiba teringat bahwa ia sempat melihat orang lain bersama ibu Eunsil malam itu. Ia berteriak meminta polisi untuk memeriksa lagi. Polisi sempat tak percaya, tapi kemudian pergi ke lokasi dan memeriksa CCTV. Ternyata memang ada pria lain bersama ibu Eunsil. Namun ketika bertemu dengan Eunsil, polisi itu malah mengatakan hal yang sebaliknya dan memutuskan bahwa insiden itu adalah kecelakaan biasa. Gyosan pun dibebaskan dan diusir dari kantor polisi. Ia berkeliaran di jalan, bertanya-tanya apa tujuannya datang ke masa kini. Dan ternyata pria yang dilihat Gyosan bersama ibu Eunsil adalah Liu. Polisi yang tahu hal itu mendatanginya untuk memastikan bahwa itu memang kecelakaan. Namun sikap Gwansong membuat polisi curiga. Meski ia tak menunjukkan kecurigaannya karena ternyata ia juga terlibat dalam bisnis milik Gwansong. Liu takut reputasinya menjadi chef terbaik akan hancur. Setelah pertemuan itu, Liu menemui Eunsil dan mengatakan bahwa ibu Eunsil sudah setuju menjual restoran sebelum kecelakaan. Eunsil nyaris percaya karena ia memang butuh uang, tapi hatinya ragu. Akhirnya ia menolak dan membuat Liu frustasi. 엄마가 팔려던 것 사인만 내가 하는 거니 엄마가 평생을 읽은 곳인데 백반집 지긋지긋하다고 했었죠. 하루 이틀 더 마음 추스리시고. Setelah Liu pergi, Eunsil malah terpikir untuk membuka kembali restoran itu dan mulai belajar memasak lewat YouTube. 이거 다시면 어떻게 빼는지 왜 안 알려주는 거야? Gyosan sendiri akhirnya tiba di rumah sakit, berniat menjenguk ibu Eunsil. Tapi karena salah paham, ia dikira pasien gawat darurat dan diseret untuk diperiksa. Ia pun kabur dan akhirnya rumah sakit menghubungi Eunsil untuk menjemputnya. Eunsil membawa Gyosan kembali ke restoran dan memasakkan makanan. Bukan karena kasihan, tapi karena dia butuh kelinci percobaan untuk mencoba hasil masakannya. Tapi ternyata makanannya tidak enak. Mereka berdebat karena Gyosan terus mengkritiknya. Eunsil kesal dan menyuruh Gyosan memasak sendiri. Awalnya ia menolak karena di zamannya laki-laki tidak boleh masuk dapur. Tapi Eunsil punya cara agar Gyosan mau memasak.
이참에 제대로 된 음식 맛을 보여줄 테니. Saat mencicipi masakan Gyosan, Eunsil menangis terharu karena rasanya persis seperti buatan ibunya. Ia pun memutuskan untuk membuka kembali restoran dan mengajak Gyosan bekerja sama. Eunsil menawarkan kerjasama layaknya keluarga. Gyosan akan mendapatkan gaji, tempat tinggal, juga kebebasan. Namun Gyosan belum bisa memutuskan karena ingin mencari cara kembali ke Joseon. 우리 집에서 일하면 숙식은 뚝딱 해결될. 휴가도 줄게요. 상호 협의하에. Akhirnya mereka sepakat Gyosan akan memberi jawaban keesokan harinya setelah ia mengunjungi tempat yang penting. Malamnya Gyosan merenung soal kehadirannya di masa kini dan memutuskan tinggal di rumah Eunsil adalah pilihan terbaik saat ini. Saat ia tidur, ia bermimpi tentang Maechang, tapi tak bisa mendengar ucapannya. Ia memanggil-manggil nama Maechang tapi malah terbangun karena Eunsil membangunkannya. Eunsil menyodorkan kontrak untuk ditandatangani, tapi Gyosan menolak. Untuk membujuknya, Eunsil mengajaknya belanja dan potong rambut. Di pusat perbelanjaan, banyak kejadian lucu karena Gyosan belum terbiasa. 이거 어때요 이거? 좀 맛있던데? 옷이 날개라 그러더니 이거. 어머. Eunsil sempat menyesal membuang waktu dan uang untuk pria itu, tapi tak punya pilihan karena untuk mempekerjakan chef lain terlalu mahal. 4대 보험 주 4일. Setelah potong rambut, Gyosan mendadak berubah menjadi pria muda yang tampan. Eunsil terpesona, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Gyosan tiba-tiba pergi sambil memanggil nama Maechang. Ternyata seorang wanita yang merupakan artis bernama Jung Mi-sol mirip sekali dengan Maechang yang sedang berada di salon itu. Mi-sol mengira bahwa Gyosan adalah fans fanatik dan lalu kabur. Eunsil kesal dan memarahi Gyosan tanpa alasan yang jelas. Ia merasa rugi karena sudah banyak berkorban tanpa kepastian. Gyosan mengingatkan bahwa ia memang berniat memberi jawaban, tapi setelah ke tempat penting yang ia sebutkan. Mi-sol tiba di restoran Liu, tapi dimarahi karena datang terlambat. Namun ia tetap menunggu karena rasa tanggung jawab. Sementara itu, Gyosan ternyata mengunjungi istana Changdeokgung untuk memberi penghormatan kepada kaisar. Setelah itu, ia memberitahu Eunsil bahwa sebenarnya ia sudah memutuskan untuk bekerja sama dan hanya menunggu momen yang tepat. Saat mereka kembali ke rumah, Gyosan melihat mobil Mi-sol dan mendekat, bermaksud menyuruhnya pergi. Mi-sol makin yakin Gyosan fans gila dan menyuruh manajernya kabur. Mereka pun kembali ke restoran Liu untuk syuting iklan. Liu menyarankan konsep mukbang meski Mi-sol ragu karena trauma masa lalu dengan makanan. Namun Liu optimis bisa merubah pandangannya. 집에서 맛있다라는 말이 나오게 만들 자신. Gyosan dan Eunsil juga menyiapkan pembukaan restorannya. Di pasar, mereka bertemu penjual labu yang mirip dengan orang dari masa lalu Gyosan. Tapi pria tua itu tiba-tiba menghilang dan pemilik toko mengatakan tak ada orang yang berjualan di sana. Sementara itu di restoran Liu, syuting sudah dimulai. Mi-sol tertekan tapi tetap profesional. Di sisi lain, Gyosan dan Eunsil mampir ke rumah sakit dan memberitahu ibu Eunsil bahwa restoran akan dibuka kembali. Gyosan juga sempat berjanji akan menjaga Eunsil. Restoran Eunsil buka dengan menu makarel bakar bersamaan dengan syuting mukbang Liu. Awalnya semua baik-baik saja dan Mi-sol tampak lahap. Tapi trauma masa lalu membuatnya tiba-tiba muntah dan syuting pun dihentikan, membuat semua panik. Sementara itu, restoran Eunsil sepi pelanggan. Berniat mengisi waktu, Gyosan membawa kue beras ke restoran Liu untuk dibagikan. Saat tiba, Mi-sol yang muntah nyaris menabraknya. Gyosan yang khawatir membantunya hingga merasa lebih baik. Liu muncul dan menuding Mi-sol ingin menghancurkan karirnya dan menuntut tanggung jawab. Namun Gyosan menghalangi dan memberi kode dengan tangan, menyuruh Mi-sol pergi. Untuk menenangkan Liu, Gyosan memberinya kue dan mengatakan kalau mereka akan membuka kembali restoran. Sementara di restoran Eunsil, pelanggan pertama akhirnya datang. Tapi karena Gyosan belum datang, Eunsil menjemputnya dan meminta maaf kepada Liu karena tidak sempat memberitahu bahwa dia sudah memutuskan akan membuka kembali restoran. Liu kecewa, ia melampiaskan amarah di ruangannya. Tapi asistennya tiba-tiba melapor bahwa para influencer mulai panik setelah insiden muntah Mi-sol.
Liu yang masih kesal terpaksa kembali ke tempat syuting untuk menyajikan menu utama dari ikan bas. Namun semua semakin berantakan ketika salah satu influencer mengatakan aroma ikan bas itu terasa seperti aroma makarel. Liu memeriksa keluar dan mendapati Kyo-san sedang memanggang ikan di depan restoran.